Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Julian Pratama dengan NIM D1C22456. Dan saya Aji Septiadi dengan NIM D1C224048. Di sini kami akan menjelaskan materi fisika yang berjudul getaran dan gelombang. Materi tentang getaran akan dibacakan oleh Aji Septiadi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dengan materi getaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut adalah materi yang saya jelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari getaran. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama. Getaran periodik adalah gerak benda secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Misalnya, getaran pada senar gitar saat dipetik, getaran beduk saat dipukul, getaran pada pita suara, getaran pada bandul yang diayun, dan lain-lainnya. Gejala getaran. Misalkan benda bergerak dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2. Merupakan kedudukan seimbang posisi benda ketika dalam keadaan diam. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2, dan 2 ke 1 merupakan satu getaran. Gerak bolak-balik dari 1 ke 3 kembali lagi ke 1. Dari 1 ke 2 dan 2 ke 3 merupakan amplitudo getaran. Simpangan terjatuh dari titik seimbang atau simpangan maksimum. Frekuensi dan periode getaran. Pengertian frekuensi jumlah getaran per detik dan periode waktu untuk satu kali getarannya. Rumusnya adalah F1 per T. Contoh soal getaran. Sebuah benda dikatakan bergetar jika A berayun-ayun, B bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan, C bergerak dalam lingkaran, D bergerak naik turun. Nah, ini jawabannya adalah B, bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan, karena itu adalah getaran yang bolak-balik. Contoh soal yang kedua yaitu banyak getaran yang dilakukan dalam waktu 1 sekon disebut A frekuensi, B amplitudo, C periode, D simpangan. Nah, itu jawabannya adalah A frekuensi. Karena banyak getaran yang dilakukan dalam waktu 1 sekon itu disebut frekuensi. Contoh soal getaran yang ketiga. Sebuah benda mampu bergetar sebanyak 95 kali dalam waktu 25 sekon. Besar periode getaran benda tersebut adalah A 0,26 sekon, B 0,38 sekon, C 0,45 sekon, D 0,55 sekon. Jawabannya adalah A 0,26 sekon, karena sebuah benda mampu bergetar sebanyak 95 kali dalam waktu 25 sekon. Itu periode getarannya adalah 0,26 sekon. Itulah materi dari saya yang saya jelaskan dengan materi getaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Julian Pratama, yaitu gelombang. Baik, di sini saya Ivan Julian Pratama akan menjelaskan materi yang kedua yang berjudul tentang gelombang. Mari kita masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Gelombang adalah peristiwa perambatan getaran atau usikan yang merambat. Sifat-sifatnya, yang pertama, gelombang merupakan salah satu bentuk energi. Yang kedua, pada perambatan gelombang, yang merambat hanyalah energinya saja, sementara medium perambatannya tetap. Yang ketiga, semua besaran-besaran yang berlaku pada getaran juga berlaku pula pada gelombang. Misalnya, periode, frekuensi, dan sebagainya. Klasifikasi gelombang berdasarkan medium perambatnya. Yang pertama, gelombang mekanik, gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah zat padat, zat cair, atau zat gas. Seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya dan bisa merambat di ruang yang hampa, udara,
Contohnya adalah cahaya matahari. Walaupun ruang angkasa adalah ruang yang hampa udara, tapi sinar matahari tetap bisa bersinar sampai ke bumi. Klasifikasi gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah hambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu harapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Yang kedua, gelombang transversal. Gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali, ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah atau naik dan turun, arah getarannya akan tegak lurus dengan arah gerakan atau arah rambat gelombang. Besar-besaran pada gelombang. Yang pertama, simpangan atau Y. Yang kedua, amplitudo atau A. Yang ketiga, periode. Yang keempat, frekuensi. Yang kelima, panjang dan gelombang. Yang keenam, cepat rambat gelombang. Karakteristik gelombang. Panjang gelombang atau lambda, frekuensinya F, kecepatan gelombang V, dan amplitudo A. Rumusnya adalah V sama dengan F dikali lambda. Kita lanjut saja ke contoh soal. Soal yang pertama adalah sebuah gelombang memiliki frekuensi 500 Hz dan panjang gelombang 0,6 meter. Berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Jawabannya, cepat rambat gelombang V sama dengan frekuensi F dikali panjang gelombang atau lambda. V sama dengan 500 Hz dikali 0,6 sama dengan hasilnya 300 mili per second. Soal yang kedua, gelombang air memiliki cepat rambat 12 mili per second dan panjang gelombang 3 meter. Berapa frekuensi gelombang air tersebut? Jawabannya, yang pertama, frekuensi sama dengan cepat rambat gelombang atau V per panjang gelombang lambda. F sama dengan 12 milisecond per 3 meter sama dengan 4 Hz. Maka jawabannya adalah 4 Hz. Pertanyaan ketiga, sebuah gelombang bunyi memiliki frekuensi 2000 Hz dan bergerak dengan kecepatan 340 mili per second. Berapa panjang gelombangnya? Lanjut saja ke jawabannya. Panjang gelombang atau lambda sama dengan cepat rambat gelombang V per frekuensi, yaitu lambda sama dengan 340 mili per second per 2000 Hz sama dengan 0,17 meter. Baiklah, itu tadi materi dari saya tentang gelombang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pembelajaran materi dari kami, yaitu gelombang dan getaran. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dari kami. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.